Halo Vision Golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer ada di Top Golf Premier SCBD. Kita mau podcast sama Kevin Akbar. Wih, gimana keseruannya? Ikutin videonya sampai habis. Guys, sekarang kita lagi sama Kevin Akbar. Apa kabar Kevin? Bang Aziz, apa kabar? Sehat ya? Guys, kalau yang udah pernah nonton podcast Deddy's Golfer, Kevin ini pernah juga masuk bareng sama Naraji. Iya, di Mountain View. Waktu itu kita semua masih pakai masker. Alhamdulillah sekarang udah nggak pakai, udah kayak orang bener lah sekarang. Jadi banyak banget update kehidupan Kevin yang kita mau tanya-tanya dari yang dulu gitu. Tapi sebelumnya gue mau tanya early life dulu nih Vin. Early life, Kevin Akbar. Nama panjang? Kevin Cesario Akbar. Tapi banyak orang yang salah tangkap pronunciation tuh. Bacanya biasanya Caesario atau Caesario. Tulisannya mau Caesario tapi bacanya Cesario. Iya, kayak orang Caesar kan. Orang Caesar. Emang guys, zaman dulu kalau orang Caesar dikasih nama anaknya Caesar biar kelihatan mahal. Kalau normal kan kurang mahal ya kan. Oh, Caesar nih mahal nih anak gitu. Kevin Cesario Akbar lahir di Jakarta. Lahirnya di Bogor. Di Bogor. Depok sebenarnya sih, cuman waktu itu Depok belum jadi belum masih bagian dari Bogor. Jadi anak Depok. Sekarang jadi anak BSD. Yes, sekarang jadi anak Tangerang. Jadi lahir di Depok 1998. 1998. Beda setahun kita. Dari mana tuh? Maunya sih 97, 87 gue tuh. Oke, beda dikit lah Vin. Jadi Kevin ini main golf dari kecil, tepatnya umur 10 ya? Iya, umur 10 tahun. Umur 10 tahun dan sempat membela timnas. Yes. Jadi pertanyaannya umur 10 tahun berarti tahun 2007. 2008, sorry. Oh, 2008. Iya. 2008 gue udah masuk pro, Vin. Bener, 2008 Deddy's Golfer udah punya kartu pro waktu itu. Kevin baru main golf. Yang narik atau yang ngedorong untuk Kevin main golf siapa? Papa sih, papa. Awalnya dia itu sebenarnya ngajak aku golf umur 8 tahun. Terus nggak mau? Nggak mau, waktu itu lagi seru-serunya main bola tuh. Seru-serunya main bola. Waktu itu ikut Depok ya kan? Waktu itu ikut SSB di Cibubur. Oke. Iya, jadi kita latihan. Serius dong berarti kalau ikut SSB? Serius. Wih, top scorer ini. Anjay. striker itu. Gitu. Terus habis itu umur 8 tahun diajak grade driving tapi nggak mau kan. Akhirnya setelah dari situ papa itu beli kaset, dulu kan zamannya PS2 main PlayStation 2 kan zaman itu ya. Akhirnya beli video game Tiger Woods ya, 2006, PGA Tour 2000 ya Tiger Woods 2006 itulah pokoknya. Berseri tuh 2006. Benar. Nah, akhirnya disuruh main di game dulu. Sebenarnya disuruh main game sebenarnya nggak juga. Jadi aku kan memang pulangnya itu kan sore, pulang sekolah kan sore. Sedangkan papa juga pulang kantor sore. Tapi memang dia selalu nyampe rumah tuh duluan dibanding aku gitu. Nah akhirnya setiap kali aku pulang sekolah mau main PS, papa tuh udah main PS duluan tuh, main yang si Tiger Woods itu tuh. Jadi terjebak. Nah, kalau mau main ini gamenya gitu. Daripada nggak main sama sekali kan, akhirnya ya udahlah coba main golf dulu tuh di PS. Pinter juga Pak Yudi ini. Pak Yudi gitu caranya Pak Yudi. Oke, terus. Akhirnya udah tuh main PS dulu berdua sama papa. Set. Akhirnya ya hampir udah 1 tahunan gitu. Mintalah stick. Oke. Boleh deh Pak cobain stick. Waktu itu iron dulu. Iron sama wedge kalau nggak salah. Iron set sama wedge. Ya udah mulainya dari situ. Jadi pas lagi aku main real golfnya, aku udah tahu tuh apa itu birdie, par, par gitu. hazard, udah tahu OB itu apa, udah tahu karena dari PS itu.
Oke, menarik juga guys, Gitu. karena biasanya orang main golf dulu baru main gamenya. Iya. Dia kan main golf dulu baru ada kemauan untuk main game. Ternyata ini terjebak game dulu baru realnya. Baru habis itu realnya. Oh gitu. Mulailah Boleh juga dari tuh. umur 10 tahun. Bang. Mulailah dari umur 10 tahun. Ingat nggak stick pertama yang dikasih papa tuh apa? Waktu itu kalau nggak salah stick bekas papa yang dulu tapi dipotong. Iya, Oh, dipotong benar. Jadi memang banyak banget yang kayak gitu ya karena investasi di stick kan nggak murah. Jadi daripada dibeliin baru ternyata nggak suka 2 bulan 3 bulan dibuang. Biasa gitu tuh, stick bekas potong gitu. Papa juga dulu pertimbangannya gitu, takutnya nggak suka beneran Iya, gitu kan. malah nggak suka beneran, akhirnya kan sayangnya juga kan. Umur 10 tahun berarti kan masih SD tuh Vin ya. Kenaikan kelas 5 aku ingat. Oke, baru mau naik kelas 5. Itu latihan di mana? Driving range. Di Bumi Wiyata. Hotel Bumi yang ada Wiyata. hotel oh gitu. Yes, di Margonda Tahu, itu. tahu. Itu pertama kali banget latihan di situ. Dan untungnya di sana ada short game area cukup luas kan. Benar. Sampai Ada 2 green ya kan? Benar, sampai 50-60 meteran. Jadi dulu tuh ya lebih banyak short game-nya sebenarnya daripada mukulnya. Iya, karena percuma mukul di karpet juga cuma sampai 50. Oh, jadi ngechip apa di situ? Iya, ngechip, ngepat. Sampai umur berapa Vin? Sampai lu turun lapangan itu berapa lama? Sampai turun lapangan ya lu. Ada setahun biasanya orang-orang dulu tuh lama tuh nggak dikasih tuh kita. Enggak sih, waktu itu aku cepet sih, nggak salah 4 bulan 5 bulan 4 udah bulan, turun sekarang kan sebulan udah pada pengen ya kan. 4 bulan 5 bulan ya, karena 4 gue bulan, juga 5 waktu itu 3 bulan hampir 5 bulan deh takut. Karena ya zaman dulu kan golf nggak kayak sekarang kan. Iya. Harus rapi, harus benar mukulnya gitu. 4 bulan 5 bulan turun pertama sekali di mana? Nah, itu tuh kayaknya sering deh Bang Aziz bikin konten di sana di Bogor. Yang cuman 9 hole ya kalau nggak salah. Oh, enggak, baru sekali. Cuman si Ando yang sering nonton itu buka Iya, vlog. iya. Nah, itu pertama kali turun di sana. Ada tuh fotonya. Sepi tuh ya. Sepi banget. Enak, sepi banget. Emang sepi buat banget. belajar kan itu? Emang buat belajar ya. Itu dari rumah nggak jauh tuh? Jauh sih sebenarnya. Jauh sih, Cuman memang kan papa domisilinya orang tuanya waktu itu di Bogor kan. Oh, jadi sekalian pulang. Sekalian silaturahmi lah. Jadi kita sempetin waktu itu main di sana. Iya, udah sepi, murah, enak tuh. Bisa mukul berkali-kali. Yes. Oh, jadi itu lapangan tuh bersejarah juga buat Kevin tuh ya? Wah, sangat bersejarah. Dan sekarang dia ini ya, maksudnya diperbaiki gitu. Iya, udah bagus sekarang. Udah bagus sekarang. Udah pernah kesana lagi belum? Belum Raffi kesana lagi. rapat, udah nggak balak lah istilahnya ya. Cuman greennya aja nih lagi pelan-pelan dibenerin katanya gitu. Oh gitu. Terus setelah main di sana berapa lama main di sana terus baru berani keluar, berani turnamen gitu, Vin? Kalau nggak salah setahunan setelah latihan dan turun lapangan, akhirnya pertama kali ikut turnamen. Turnamen tahu dari mana? Biasanya kan kalau antara orang tua sama anak nggak ikut klub nih, bingung. Ini mau kemana gitu? Kalau di Bumi Wiyata itu kan banyak ada kayak poster-poster turnamen gitu kan. Nah, termasuk juga junior waktu itu ada. Ya dulu kan nggak ada sosial media kan, tahun 2008. Ya, jadi lewat poster. Waktu itu ngeliat lah di Bumi Wiyata itu ada turnamen junior nih. Akhirnya waktu itu ikut. Aku inget banget di mana? Di Pondok Cabe. Oke. Ingat banget di Pondok Cabe. Terus sebelum turnamen itu ya aku kalau turun lapangan ya main-main aja, nggak aku keep score gitu kan. Iya. Karena kita nyoba beberapa kali dan segala macem. Itu pertama kali ikut turnamen mainnya 89. Widih. Juara 4 atau juara 5 tuh waktu itu, dan aku nggak tahu 89. Oh, 89 tuh bagus ya gitu ya maksudnya. Iya, karena di game 72, 73. Di game mah mending, di game bisa main 58, 57 kan kalau di game kan. Itu pertama kali turnamen mainnya 89. Abis itu kayak papa tuh kayak yang, wah ini bagus banget nih, bagus banget gitu. Papa juga nggak pernah bisa main segitu waktu itu ya. Sampai Tapi sekarang juga. Itu aku kayak yang, main 89. Aku nggak tahu kalau itu sesuatu yang biasa bagus aja gitu. Ya. Tapi Terus? ternyata beberapa turnamen setelahnya mainnya 105, 104. Oh ternyata susah juga main 89. Baru nyadar setelah itu. Oh gitu. Jadi malah turnamen pertama yang bagus. Iya, turnamen pertama yang bagus. Apa ini nggak ada beban? Nggak ngerti juga sih, nggak ngerti juga sih. Iya, main-main aja sih. Ya. Iya. Terus perjalanan golfnya sambil sekolah kan waktu itu, apa sempat homeschooling? Sambil sekolah, waktu itu sambil sekolah. SMP-nya waktu itu pas lagi lulus SD itu kan ada opsi
SMP swasta yang pulangnya bisa sore gitu kan, atau negeri gitu kan. Akhirnya ada negeri di deket rumah, SMP Negeri 8 Depok tuh di deket Brimob. Masuklah situ, pulangnya jam 12:30. Jadi setelah sekolah aku bisa golf lah di Bumi Wiyata. Di Bumi Wiyata lagi. Di Bumi Masih Wiyata lanjut tuh lagi. Bumi Wiyata tuh. Masih lanjut Sampai lulus SMP. sampai lulus SMP, yes. Dan waktu itu juga aku lupa ketua PG-nya siapa ya tahun itu, tapi ada banyak program main turun lapangan pakai kartu junior. Itu tuh aku inget banget, di Matoa bayar 90.000, di Sawangan bayar 100.000. Jadi kayak DV aja. yes, dan jalan kaki ya, sama kayak tinggal carry tips saja. Tapi itu sangat membantu Matoa, banget sih. Depok, Sawangan, Depok. Iya, benar. Pangkalan Jati kalau nggak salah bayar 100.000. Itu Tapi murah emang banget tuh. Dari dulu PGI Depok emang lumayan aktif tuh. Iya. Oh gitu. Jadi banyak tuh rame-rame dari teman-teman Bumi Wiyata juga. Waktu itu aku sendirian. Oh gitu. Iya, nggak ada junior lain selain aku sih waktu itu, pada saat itu ya. Di Bumi Wiyata. Di Bumi Wiyata, benar. Nah, ini kan banyak sekarang teman-teman murid-murid gue punya anak nih. Main setahun 2 tahun bosan anaknya gitu. Nah, pertanyaannya Kevin sama Papa, dipaksakah atau diiming-iming apa sampai bisa golfnya nggak berhenti gitu? Karena banyak banget nih junior udah 2 tahun 3 tahun berhenti. Kevin juga punya murid kan, mana nih udah 2 tahun latihan tiba-tiba hilang gitu kan. Nanti ketemu udah gede lagi SMA, itu banyak banget. Itu gimana, Vin? Susah itu. Iya, itu susah sih. Termasuk juga terjadi sama aku ketika SMP kelas 1 tuh, setelah masuk 1 tahun di SMP negeri ya. Sempat berhenti 6 bulan waktu itu. Nah, Gara-garanya itu kan zaman-zamannya aku ingat Counter Strike, ya kan, Point Blank, itu kan baru pada keluar tuh. Terus kayak ngelihat teman-teman abis pulang sekolah tuh ke warnet gitu kan, bareng-bareng rame-rame. Terus akunya latihan di Bumi Wiyata sendirian, nggak ada teman. iya Akhirnya itu tuh yang bikin kadang susah itu. Yes. Kalau sekarang zamannya handphone miring kan, dulu kan warnet nih, handphone miring sekarang. Iya. Nah itu sempet tuh ada 5 bulan atau 6 bulan berhenti golf gara-gara itu. Lihat keseruan teman-teman aja ngumpul bareng di warnet, seru-seruan kan. Akhirnya ya dulu juga banyak cabut sih. Cabut dalam artian, oke Pak, aku latihan dulu ya, minta uang driving dong, tiba-tiba ke warnet. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Oh enggak, itu malah buat beli cashnya, buat ini Point Blanknya buat beli cash ya. Beli senjata kan biasa gitu. Terus balik laginya gimana? Nah, balik laginya itu setelah ya pasti ketahuan beberapa kali kan. Ketahuan, terus ya udah Papa ngingetin kan waktu itu ngambil SMP negeri karena untuk bisa golf. Iya, Kalau misalkan point blank nih. Iya, bukan main point blank kan. Tapi kalau misalnya kayak gini ya udah kita balik ke SMP swasta aja. Pulang sore sekalian iya, gitu. pulang sore sekalian. Akhirnya karena itulah ya udahlah, akhirnya coba lagi golf lagi, dan kebetulan pas lagi aku coba golf ada temen samping komplek lah main golf juga, seumuran. Gitu. Waktu itu namanya sih, sampai sekarang namanya juga masih itu sih. Fatih namanya kalau misalkan Bang Aziz. Si Fatih, tahu dia pilot sekarang. Yes, benar. Oh, itu dari kecil juga tuh kenal dari sama Fatih. kecil, dari aku SMP kelas 2 kalau nggak salah ya, atau SMP kelas 1. Nah, jadi mulailah akhirnya golf terus bareng. Karena ada teman. Benar. Jadi banyak juga Vin teman-teman gue murid. Lu ngajar junior nggak? Kalau junior taruh di akademi karena ada temannya. Kalau dia sendiri pasti bosan. Pasti bosan. Benar. Ya kan? Ya, Kevin juga terbukti bahwa emang itu bosan banget, nggak ada teman. Nggak ada teman ngobrol. Orang aku bapak-bapak semua. Iya benar. Orang aku biasanya yang kalau di SSB bareng-bareng kan, semuanya seru-seruan. Tapi kalau tiba-tiba masuk golf terus kayak sendirian, mukul berapa ratus bola sendiri. Bosannya minta ampun. Harus ada motivasi luar dalam gitu. Dari dalamnya ada, dari luarnya lebih penting, dari orang tua, dari teman sebaya istilahnya ya. Yes. Itu sampai SMA berarti di Bumi Wiyata. SMA di negeri lagi. Sebelum itu akhirnya umur berapa ya? Kalau nggak salah SMP kelas 2 atau SMP kelas 3 dapat support lah dari Riverside. Oke, dekat rumah juga. Dan kebetulan Fatih juga dapat tuh support dari Riverside. Jadi kita main free, waktu driving itu masih free. Bagus, ya? Yes, waktu itu masih sama Pak Bagus. Nah, itu pertama kali ketemu lah sama Mas Benny. Sama Pak Kas juga waktu itu, dia latihannya di Riverside. Aku berarti ngeliat. sama Ibam juga dong Pak Sama Wasito. Ibam juga, yes, benar. Oke, gue juga sempet latihan tuh Vin, ngikutin Benny. Iya. Sok-sokan. Benny jam 7.
Sampai jam 11 mukul 400 gue ikutin. Istirahat sebentar makan siang, jam 1 dia pating. Wah, kalau ini ngaco nih. Nah, dari situlah aku belajar belajar sama pro beneran lah istilahnya gitu. Yes, dan attitude latihannya gitu ya. Gimana sih kalau sebagai jadi atlet benar, gitu. Itu benar-benar ngeliatin Mas Benny, Pak Kas gitu. Ya, Pak Kas tuh bisa dari pagi sampai malam dia pating terus, itu sampai ada bekas kaki sama bekas jalur bolanya itu. Dan itu bukan cerita-cerita doang, itu beneran kan? Itu beneran, lihat, kan? Itu beneran. Dan yang aku amaze lagi kalau Mas Benny gitu ya latihan kayak gitu, atau pro-pro yang latihan kayak gitu kan memang dia mau juara kan, ada. Tapi kalau Pak Kas itu kan dia udah lewat dari senior, turnamen pun istilahnya juga nggak ada. Itu bener-bener udah senja lah umurnya. Yes, itu bener-bener pure kecintaan dia sama golf karena dia bisa latihan sebegitu seriusnya gitu lah. Artinya itu yang aku amaze banget. Dari bener-bener siang sore sampai malam tuh, Vin. Yes, kadang-kadang aku kan setelah SMP itu kan aku akhirnya homeschooling kan, SMA-nya itu aku datang bisa jam 7. Pak Kas tuh udah pating jam 6 dia udah pating gitu. Terus aku kan latihan, mukul, short game segala macem sampai jam 12. Makan siang, biasa aku turun tuh sama Fatih tuh, turun lapangan kan soalnya free kan tanpa KD kan. Itu aku kelar jam 5:30, dia masih pating juga. Gila aku bilang. Itu padahal udah gak ada turnamen, Vin. Padahal udah gak ada turnamen. Dan itu istilahnya pencapaian orang Indonesia itu paling tinggi. Yes. Juara Indonesia Open. Yes. Kalau gue sih, kalau kita ya kan, gue udah juara mau apa lo? Sekarang jelek, dulu gue bagus kan? Dengan gampangnya kita bisa ngomong gitu kan. Tapi dia enggak tuh. Enggak. Dibilang ada turnamen juga enggak. Dia mau nyari apa lagi gitu kan? Tapi kenapa dia bisa ngelakuin itu ya? Menurut aku ya kecintaan dia doang soal sama golf. Bener-bener. Jadi dengan secara tidak sadar Pak Kas itu nyentil, ya kan? Yes. Nyentil Fatih. Ini lo gue nggak ada turnamen, gue masih latihan gini, masa lo masih mau jenjang lo masih panjang, lo malas-malesan. Yes. Aduh, gila ya, itu nggak kebayang sih gue. Nggak kebayang. Karena gue ikut waktu itu seminggu 2 minggu lah. Programnya Benny bukan programnya Pak Kas kan. Yang itu juga dari Pak Kas. Mukul 400 pagi, siang makan, jam lagi trik-triknya nih habis makan siang, pating, ngechip, kan lagi trik-triknya tuh, Riverside. Sore mukul lagi 200, nyerah. Nah, karena ya support dari Riverside itulah aku bisa turun banget tuh dari average main 88, 87 bisa 77, 78. Oh itu gitu. Improve banget. Itu pas SMA tuh berarti ya? Iya. Sampai mungkin dari kelas SMP kelas 3, tapi kan cuma sore doang kan latihannya. Sampai SMA kelas 2 kalau nggak salah itu aku bisa jadi main under tuh. Dalam 2 tahun tuh bisa kadang-kadang main under. Akhirnya SMA kelas 3 masuklah timnas waktu itu. Jadi SMA kelas 3 baru masuk timnas? Yes. Nah, waktu itu angkatannya Kevin, timnas siapa aja, Vin? Waktu itu 2013 SEA Games Myanmar itu ada William Syahsyudin. Itu pukulan jauh banget itu orang. Itu pukulan jauh banget. Jordan Irawan sama Syukrizal berempat. Syukrizal, yes. Wih. Itu dia Syukrizal pasti paling senior kan? abang. Tapi memang bisa masuk timnasnya itu secara terkejut juga sih aku. Waktu itu kan kalau nggak salah kita ada training camp di Emeralda, diambilnya 15 cowok deh kalau nggak salah. 15 cowok termasuk ada Fahmi Reza, ada Christopher Johan, kakaknya Glenn tuh. Ada Jason Martinus, habis itu tahun berapa tuh, Vin? Itu 2012 kalau nggak salah. Setelah PON. Waktu itu aku nggak masuk tim PON Jabar, cadangan waktu itu. Terus akhirnya setelah itu dipanggil untuk SEA Games 2013 kan. Kita training camp kalau nggak salah 10 atau 15 orang gitu cowok. Itu banyak tuh waktu itu. Terus dia dibikin penilaian lah dari hasil latihan. Terus abis itu di turnamen gitu kan. Setelah 6 bulan berjalan tuh aku hasil turnamennya overall rankingnya itu dalam timnas itu ketiga. Oh gitu. Iya benar, jadi itu agak kaget juga sih. Terus abis soalnya kagetnya karena si Fahmi Reza main golf lebih dulu. Iya. Banyak senior aku lah yang harusnya dia gitu kan. Terus setelah overall rankingnya ketiga itu 6 bulan ke depannya tegang banget tuh. Yang awalnya kan enjoy banget gitu kan, cuman ya udah cari pengalaman gitu kan, bisa latihan sama senior yang bagus-bagus juga.
ya 6 bulan kemudian akhirnya tegang, terus ngobrol lah sama papa gitu kan. Ya papa bilang waktu itu ya mindsetnya sama kayak pas lagi masuk aja gitu kan, cuma mau cari pengalaman doang gitu kan, hasil mah ya udah belakangan aja. Tegang tuh karena mempertahankan posisi. Iya, karena kan pengen mempertahankan posisi kan. Kalau nggak salah 4 waktu itu diambil untuk timnas. Ya udah setelah itu balik ke enjoy lagi. Ya udah sampai penilaian final ranking 3 terus, jadi akhirnya ranking 3. Kira masuk. Akhirnya masuk ke SEA Games. Iya, 2013. Di Myanmar waktu itu. SEA Games Myanmar. SEA Games Myanmar. Yes. Medali? Nggak dapat medali. Nggak dapat medali. Nggak apa-apa. Emang gampang. Oke, jadi dari 2013 itu berarti Kevin langsung jadi atlet lah jalurnya karena udah masuk itu. Sempat kuliah nggak, Vin? Sempat kuliah 2000. Kalau nggak salah UT terbuka. Ya. Nah, sebelum itu belum, udah bukan UT dulu, bukan UT. Jadi 2015 kan memang aku udah lulus SMA tuh. 2015 lulus SMA, cuman karena aku SD-nya kecepatan, SD aku tuh 5 tahun masuk kelas 1. Oh gitu. Jadinya udahlah ambil 1 tahun off dulu deh gitu, fokus di golf. Terus. Ya, golf terus. 2016 barulah tadinya mau langsung masuk yang online UT, tapi kata papa cobain aja dulu itu SIMAK UI waktu itu. 2016 keterima di SIMAK UI. Keterima akhirnya juga. 2016 sampai 2017 sempat di UI tuh 2 semester. Oh gitu. Ya, jurusan sastra Inggris waktu itu. Wih, kayak orang bener loh. Oh gitu. Iya, tapi tuntutan kehadirannya agak kurang terlalu, pasti. Ya, agak terlalu strict banget lah gitu. Iya iyalah. Surat dari PBPGI nggak mempan. Terus aku waktu itu approach rektornya itu masih Muhammad Anis tuh, main golf juga kan. Dan dia waktu itu pas lagi bikin driving di UI juga, di mana itu nama daerahnya ya? Iya, di depan. Di depan situ. Akhirnya aku beberapa kali driving lah sama dia supaya bisa diizinin. Iya. Tapi ternyata nih, tolonglah. Tapi ternyata juga nggak terlalu mempan juga. Akhirnya udahlah 2 semester aja cukup. Habis itu udah berhenti sampai 2017 keluar UI. Terus ambil 1 tahun lagi karena persiapan Asian Games 2018 kan. Jadi 1 tahun off lagi tuh. 1 tahun off lagi. Full latihan aja. 2018 Asian Games kelar. Habis itu baru daftar di UT 2018 akhir atau 2019 awal gitu aku lupa. Ya udah deh, akhirnya udah lulus sih sampai lulus tahun lalu. Jurusan apa? Komunikasi. Kalau di UT ya. Perlu komunikasi. Perlu banget lah. Sekarang kan udah represent brandnya banyak banget. Harus bisa. Kalau nggak ngerti komunikasi kusut ya kan. Oke, berarti tadi kan Kevin bilang latihan lagi. Latihan tuh sehari-hari ngapain sih, Vin? Orang juga pada latihan kok pada nggak bagus gitu kan. Gitu kan, apa ya kita nggak usah ngomong yang latihan seminggu sekali deh. Iya. Yang latihan tiap hari kan ada juga. Cuman kayak yang tadi yang di training camp 15 orang kok yang bagus cuman 4. Yang bikin beda tuh apa latihannya? Sebenarnya kalau dari yang 10-15 orang itu sih ya semua sama. Porsi latihannya kan semua sama. Yang dinilai kan juga semua sama. Mungkin lebih ke dari mentalnya juga kali ya. Waktu itu kan memang mungkin aku memang ngerasa waktu itu enjoy doang. Jadi habis itu ya mainnya juga lebih bagus lah gitu. Makanya sampai sekarang kalau turnamen ya mindset aku udah enjoy aja. Dan memang terbukti dari dulu dengan enjoy itu malah aku hasilnya lebih bagus. Iya gitu. Oke. Nah sekarang nih sebagai profesional, waktu jadi atlet dulu, latihan sendiri dari pagi sampai sore, ini harinya latihan nih misalnya. Kalau ini kan hari libur nih, misalnya besok mau persiapan untuk turnamen pro gitu, ngapain aja? Kalau dalam waktu dekat mau banyak turnamen gitu, aku biasanya banyak main sih, lapangan. Ya di lapangan. Aku lihat miss-missnya tuh banyak kemana gitu ya. Terus ya dicoba untuk diminimalisir lah missnya. Dengan misalkan memang pukulannya lagi nggak terlalu bagus banget gitu ya dicoba dianalisa swing yang pas lagi enak sama swing yang pas lagi kurang bagus sekarang ini kayak gimana, apa bedanya gitu-gitu. Jadi lebih ke arah gamenya. Yes, benar. Bukan swingnya lagi. Betul. Kalau misalkan
mukulnya lagi enak, biasanya udah fokus main aja, terus main sama teman-teman apa segala macem gitu. Tapi kalau misalkan ya mukulnya kayak sekarang ini sebenarnya mukulnya enak tapi nggak tune banget lah gitu ya, nggak terlalu tune banget. Itu masih ada yang driving sesekali untuk balikin feel-nya apa segala macam. Short game tiap hari tapi. Short game termasuk chipping pendek, bunker gitu-gitu ya harus ada ini, soalnya itu feel banget kan. Harus ada di spare waktu dalam sehari, pasti ada itu. Yes, ya. Oke, karena kemarin gue tanya Benny, dia kan baru juara lagi kemarin Romangun. Dia masih minimal 4 jam per hari latihan. Entah itu main, entah itu driving, entah itu di lab. Sekarang dia kan punya baru, masih 4 jam guys. Makanya juara lagi tuh, kayak orang bisa dia. Terus Vin, kemenangan gue mau ngomong lo di profesional. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ya udah oke, gue turn pro. Gue turn pro saat ini gitu. Waktu itu kan awal pandemi kan. Iya, 2019 sebelum pandemi. Setahun sebelum pandemi. Kenapa akhirnya dari atlet udah SEA Games, Asian Games mau jadi pro? Sebenarnya lebih ke ya yang pertama kan memang pengen ke pro ya dari pengen awal. Ke pro lah dari awal kan. Terus dibilang yang kedua juga dari sisi background pendidikan nggak menunjang banget nih. SMA homeschooling ya kan, belum kuliah juga, nggak lulus. Jadi ya udah mau jadi apa gue gitu ya. Realistis guys. Jadi ya mau nggak mau ya masuk pro. Iya karena realistis ya intinya ya. Ya keahlian aku pada saat itu kan memang golf kan. Jadi ya udah. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, betul sekali. Jadi waktu itu turn pro, turnamen pertama apa? Turnamen pertama aku ingat banget itu aku lupa namanya ya, tapi waktu itu di BSD. Kalau nggak salah Omaha Magic atau Onaha Magic gitu, aku lupa. Yang di BSD turnamen lokal berapa? Waktu itu keempat kalau nggak salah. Turnamen lokal ya. Jadi apa bedanya turnamen pro sebagai status amatir, turnamen pro status pro? Ya kalau sama aja. Kalau dari sisi hadiah kan, kalau pro kan bisa nerima uang kan. Nerima uang, benar. Kalau dari sisi mental gamenya ya lebih ke play for the money aja kalau misalnya profesional kan. Kalau amatir kan lebih ke ya udah harus lolos amatir gitu kan untuk piala. Kalau dari sisi mentalnya sih gitu. Mentalnya jadi lebih ke duit guys. Iya. Iya memang ujung-ujungnya kan ke sana. Iya. Jadi, motivasinya itulah. Motivasinya itu. Motivasi ekonomi itu paling besar dari semua pekerjaan. Oke, terus juara pertama kali juara. Wah, itu dari 2019 masuk pro. Baru juara kapan? Juara lagi 2013. Berarti 4 tahun tuh. Ya kepotong 2023. Covid. Sorry, tadi aku nyebutnya berapa? 19 masuk pro. Terus 2013 mundur dong. 2023, sorry. 2023 yang kemarin itu kan. Yang kemarin. Jadi selama turn pro itu juara pertama. Yes, itu baru pertama kali juara dan prize money-nya punya beberapa kali kesempatan buat menang tapi enggak. Second place. Ya, second place, ketiga, kedua, keempat gitu terus itu. Vin, waktu jadi juara di Gunung Gelis, Kombifar yang akhirnya sekarang nempel Kombifar di sini. Alhamdulillah, keren Pak Michael. Besok juara lagi ya daripada hilang ya kan. Jadi waktu jadi juara mental gamenya gimana? Kan selama ini susah nih, lokal aja susah, istilahnya susah lah dari 4 tahun 5 tahun ini juara. Tiba-tiba Kombifar, acara gede, Gunung Gelis lagi sesusah itu. Kok bisa juara gitu? Kalau ditanya bisa juara atau enggak, aku juga bingung sih waktu itu. Bingung, tapi memang kerasa apa ya? Kayak semuanya tuh berjalan baik aja gitu. Berjalan dengan seharusnya aja gitu ya waktu itu. Waktu itu aku inget banget turnamen itu setelah Riverside. Nah, waktu di Riverside itu kan RJ menang tuh. Setelah 36 hole, tinggal 18 hole terakhir, di hari terakhir tuh aku punya kesempatan lah untuk bisa menang. Kalau nggak salah sempet leading ya di setelah 6 hole main atau 8 hole main, tapi habis itu kalah. Pulang ke rumah, habis itu papa ngomong,
udah tenang aja kakak, ada waktunya pasti, nggak usah putus asa lah gitu kan istilahnya. Udah minggu depannya main di turnamen Gunung Gelis. Udah main kayak biasa aja sih sebenarnya, cuman memang kayak apa ya, nggak tahu ya kalau misalnya emang udah waktunya menang udah gitu kali ya. Kayaknya tuh kayak semuanya tuh berjalan dengan baik gitu. Kayak misalkan aku kan memang lebih enjoy kalau main sama pemain Indonesia kan. Ternyata aku satu pairing sama George Gandranata sama 2 amatir. Itu Om Agung Budiman sama adiknya Om Agung Teguh Budiman. Ya. Jadi kita main berempat. Pemain lawak lagi kan. Iya, seru banget itu makanya. Jadi itu bener-bener yang kayak ya udah kita kayak main yang turnamen biasa-biasa aja gitu, tapi itu ternyata editi gitu kan. Jadi main ketawa-ketawa apa segala macem. Terus pas lagi aku inget banget back 9 hari kedua. Jadi di first 9 aku main 2 under kan. Hari pertama kan 5 under tuh ya. Back 9 hari kedua aku main 2 under. Nah itu back 9-nya 19 is. Oke. 19 is. 19 is. Oke. Turunan pertama. Ya, hole satunya turunan pertama. Itu aku buka live scoring nggak pernah kebuka, nggak tahu kenapa. Nyangkut. Padahal kuota ada nyangkut aja gitu. Aku buka live scoring, kok nggak bisa sih, nggak bisa. Aku refresh nggak bisa. Pengen tahu aja posisi aku berapa gitu kan. Aku refresh nggak nyangka juga nomor 1 waktu itu. Tebakan aku mungkin bisa kedua atau ketiga lah gitu kan, karena kan setelah hari pertama itu leadernya 7 under ya. Mungkin dia main di East nambah 1-2 lah 9 gitu kan. Aku kan total waktu itu 7 under kan. Aku refresh nggak pernah bisa kebuka. Pas lagi udah ini mau refresh udah tinggal kan ada loadingnya gitu kan. Udah tinggal dikit lagi nih giliran aku mukul. Jadi akhirnya aku mukul dulu. Selalu nggak bisa. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku ingat hole 2 birdie. Total 8 under dong. Hole 4 birdie lagi. Total 9 under. Hole 4 tanjakan. Iya, tanjakan. Hole 5 par, hole 6 par. Hole 7 eagle. Par 5. Aku driver tuh lurus. Itu aku masih mencoba untuk refresh live score itu. Nggak ketemu. Nggak kebuka. Nggak tahu kenapa. Nggak kebuka. Abis itu aku second shot sisa 6 iron nggak salah nempel 4,5 meter. Abis itu nggak masuk, tap in birdie. Abis itu hole 8-nya jadi par 4 tuh. Itu jadi par 4. Itu jadi par 4 kalau editing. Tapi tetap dari hitam apa dari mundur? Tetap dari hitam. Aku tee off driver itu kenanya solid banget sih, tinggal lewat jalan. Saya tinggal pitching on kanan, putting masuk lagi birdie. Jadi total 11 under tuh. Masih aku refresh dan nggak bisa kebuka. Nggak tahu kenapa. Habis itu par 3, aku kalau nggak salah pakai 7 iron pin kanan depan. Itu ya aku aim for the pin aja karena mukul lagi enak kan. Pukul nempel 2 meter dari bawah, masuk lagi birdie. Setelah aku naik ke atas, aku refresh baru kebuka. Aku ternyata leading 5 stroke. Coba bayangin kalau hole 1 udah kebuka. Kalau udah kebuka, pasti aku gameplaynya nggak akan kayak gitu. Bodoh, ini nyari aman. Iya, mungkin hole 7 yang par 5 itu kan dari hitam sempit banget kan. 4 iron. Itu aku mungkin nggak mungkin driver, aku mungkin pakai 3 out atau 4 iron untuk cari aman aja, habis itu cari 3 on gitu kan. Habis itu hole 9 kanan depan kan pinnya tight banget. Tembak tengah. Mungkin tembak tengah gitu. Kanannya kan soalnya jurang kan. Ini aku udah aim for the pin aja udah nggak tahu soalnya kayak gimana live scoringnya kan. Ternyata pas banget aku nyampe car tuh habis salaman, habis hole terakhir aku buka refresh, langsung cepet dia. Set. Mak, leading 5 stroke aku bilang. Itu mainnya 2-3 hari ya? Itu mainnya 3 hari, yes. 3 hari. Mainnya 3 hari. Itu hari terakhir tuh. Itu hari kedua. Hari kedua leading. Jadi besoknya berarti udah tahu dong kalau leading 5 stroke. Iya. Gameplaynya gimana? Tapi leading 5 stroke sama leading 1 stroke kan beda kan feelnya kan. agak lumayan tenang gitu. Lebih tenang lah, asal aku mainnya kayak event atau mungkin 1 over 1 under masih aku masih ada kesempatan lah karena kan Gunung Gelis nggak habis itu main di East lagi kan hole 1. Mainnya di West. Final roundnya di West. Mulai West. Mulai dari hole 1. Nah, itu main jurang bertiga juga. Tuh. Yes, hole 1 jurang. Iya, hole 1 turun ke bawah. Main bertiga sama kebetulan timnya lolos cut juga, jadi aku masih tetap main sama Om Agung, sama satu lagi orang Australia, Dean Lawson. Aku tapi udah beberapa kali main bareng sama dia lah, jadi kayak masih bukan orang baru lah, kayak ngobrol-ngobrol nyantai gitu. Ya udah, akhirnya main. Hole 1 bogey. Hole 2 itu kan 5 iron pitching. Iya, aku itu 5 iron 60 masa. Bisa topping tuh saya kira ke belakang. Bisa topping gitu. Emang kalau lewat agak sulit. Iya kan turunan soalnya. Iya lagi 60 topping Vin, gila kan. Waktu itu soalnya lapangannya kering.
Terus bolanya tuh kan karena kering jadi agak sedikit rollingnya ke tempat yang agak-agak ke bawah gitu, gitu kan. Karena kan rumputnya agak kering. Jadi tuh agak sitting down sedikit ya, tapi tegang juga mungkin. Iya, tegang gitu sih. Dia lewat. Kalau tekan gitu aman juga sebenarnya. Lewat, habis itu boogie lah pokoknya. Kalau 2 boogie lagi. Double fairway. Padahal tuh tinggal ngechip jarak 60 meter. Pakai driver lagi tuh. Enggak, itu 3 out aku lagi miring gitu. Iya, udah sampai bawah. Tapi bawahnya agak kanan. Fairway yang bawah kanan. Karena mungkin aku agak push dikit. Boogie lagi di situ. Hole 3-nya par. Hole 4-nya boogie lagi 3 par. Hole 5-nya boogie lagi putting dari kanan, turun ke apron lagi ke bawah. Untung itu masih bisa begitu. Jadi startnya setelah 5 hole boogie par, boogie, tinggal leading 1. Jadi hole 1 boogie, Vin. Itu hari terakhir. Iya. Habis itu hole 2 boogie. Padahal tinggal sisa 60 meter lagi tuh boogie waktu itu. Topping lagi? Enggak, kurang masuk bunker kanan. Anjing nyepluk dong. Iya. Pinnya kanan lagi. Enggak, kalau mukul pakai wedge 60 itu udah ribuan bola sebenarnya kan. Iya. Masih bisa tuh masuk bunker. Tegang berarti guys. Hole 3 par 3. Itu parnya juga bagus banget itu. Kalau nggak salah aku inget 2,5 meter putting itu dari kanan kiri. Hampir boogie juga. Hampir boogie juga. Mateng. Masih masuk. Hole 4 double kanan naik. Boogie 3 putt. Tee off U3. Tee off 4 iron. 4 iron taruh di lereng. Iya, second shot on depan, pinnya kiri belakang. Jauhin. Jauh. Ambil kanan banyak tuh. Ambil kanan banyak terus patah ke kiri. Boogie di situ 3 putt. 3 putt. Habis itu par 3 lagi. Habis itu par 3, pin kiri depan, aku on kanan. Dan itu turun gini kan? Yes, turun banting kanan gitulah. Itu kayaknya selama aku main di Gunung Gelis itu green yang paling licin tuh. Maksudnya pada saat itu turnamen itu green yang paling licin banget. Kan biasa pinnya tuh di tengah atau belakang tuh biasanya. Ini kiri depan. Aku putting kanan. Aku putting kanan, turun sampai apron bawah. Jadi itu hampir double sebenarnya. Good boogie tuh. Jadi setelah 5 hole boogie par boogie tinggal 1 leadingnya. Oke, habis itu hole 5 nih, udah hole 5 nih boogie. Terus mindset lu gimana nih ngebalikin itu udah grogi semua tuh, Vin? Akhirnya ya udah balik lagi ke hole 6 par 5 tuh habis itu. Iya, malamnya sebelum final round tuh aku kan teleponan sama papa kan. Terus papa bilang tenang aja, rezeki tuh udah ada yang ngatur, dia bilang kayak gitu. Jadi tinggal besok tugas kakak, cuman dia manggil aku kakak kan. Karena aku punya adik. Besok tugas kakak cuman main aja 18 hole, selesain udah kelar gitu. Gak perlu mikirin leaderboard, nggak perlu mikirin apapun lah kata papa kayak gitu. Nah itu aku balik ke situ sih, udah ada yang ngatur, aku bilang kayak gitu. Akhirnya masuk hole 6 par 5 nih. Par 5, ya. Cebel tuh 2 on tuh. Iya, terus fairway juga lagi kering kan. Aku tee off driver, fairway kiri dikit masih di fairway sih tapi sisa tinggal 5 iron tapi tuh anginnya muter banget. Jadi kadang dorong, kadang lawan, kadang dorong, kadang lawan, kadang kanan kiri. Terus aku mungkin Om Agung ngeliat aku ragu kali ya. Jadi memang kelihatan Om Agung kan di samping aku tuh, dia udah second shot selesai. Terus dia bilang lewatin aja Vin, maksudnya lewatin, kalau lewatin rough di belakang juga nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku yang tadinya pegang 6 aku ganti 5 karena anginnya juga nggak tahu nggak jelas. Aku pukul on pas ternyata sebelah kiri. Itu kalau pakai 6 tuh pasti kayak masuk air tuh kayaknya. Jadi on tapi puttingnya juga susah, pinnya kanan belakang. Jadi kayak break kiri ke kanan gitu. Hole 6 kok ada air sih Vin? Hole 6 iya ada air. Bukannya bunker 2 itu tuh? Enggak kok, hole 6 ada air. West kan? West, ya. Yang ada jalan lewatin fairway itu loh. Kan ada jalan fairway. Oh iya. Sungai, ada sungai yang di sebelum green. Itu bener-bener dari green ke sungai itu paling cuma 2 meter lah. Terus? Ya udah akhirnya putting, terus bolanya turun ke kanan, sisa 2,5 meter lah berdiri di situ. Berdiri. Nah, udah mulai pede naik tuh dikit. Ya, hole 7-nya, ini aku bilang yang bener-bener kayaknya emang udah waktunya lah gitu ya. Hole 7-nya ini pinnya itu depan kanan. Aku sepanjang aku main di Gunung Gelis dia nggak pernah di depan kanan 7. Karena lagi di slope kayak gini nih. Pas banget ngantri, aku ngelihat orang di flight depan aku yang dia on tengah, dia putting turun tuh sampai apron. Terus habis itu ada yang ngechip, ada yang kurang, dia chip kurang, kayak kalau dari jauh sih kelihatan kurang 2 meter, mundur lagi sampai depan. Wah, ini kayaknya pinnya ilegal nih aku bilang nih kan. Terus ya udah, pokoknya di hole itu aku cuman pengen
bolanya sebisa mungkin short aja lah, jangan sampai kurang. jangan sampai on tengah gitu lah. Karena Iya. itu pinnya kayaknya kacau banget nih. Sampai ada yang kalau nggak salah satu di hole itu ada yang dapat 9 kalau nggak salah, par 3. Oke. Aku pukul, deng, lurus banget, pup, segini, tap in birdie. Coba bayangin. Nasib ya. Yang lainnya pada Masuk struggling 9, buat par, double. ya buat par aja susah. Aku tiba-tiba, pup, segini, Ah, nempel dari bawah lagi. dari atas. Oke, Tapi benar-benar segini segini. udah Tapi aman. benar-benar segini. Segrip. Ya nggak nyampe malah. Ya, aku pating masuk berdiri di situ. Jadi setelah bugi-bugi berdi. Oke, hole 7. Hole Hole 7, hole 8 ngantri lagi. Hmm. Nggak tahu gimana badanku kaku, aku pukul ke kanan masuk air. Aduh gitu crossing line-nya kan ada di kanan ada bunker tuh. Iya. Aku crossing line-nya sebelum bunker. Jadi Oke, aku mundur. dropnya di belakang di belakang bunker gitu. Aku inget banget di situ ada Sigit lagi nonton tuh dia. Iya, lagi iya, nonton. Dia lagi videoin aku. Tapi pas lagi di videoin boleh ke kanan tapi dia langsung kabur. Gara-gara mungkin gak enak kali ya. Atau gimana. Pokoknya jadi gak ngajak ngobrol aku lah. Aku drop di situ. Terus aku bilang kalau hole ini kan yang penting pokoknya miss-nya kanan. Kalau miss kiri kan susah karena green-nya kan miring ke kanan kan. Udah aku bikin fade se-fade-fade-nya soalnya di depan bunker tuh ada pohon gitu. Aku bikin fade, aku bikin slice. Jatuh di kanan lah benar. Habis itu one chip one putt di situ buat boogie. Hole 9-nya birdie di situ. Itu par 5 tanjakan bukan sih? Par 5 tanjakan. Yes. Tanjakan yang kita bisa lihat hotel di atas kanan. Ya, benar. Itu berat itu. Iya, driver lurus, second shot kalau nggak salah. Enggak, second shotnya itu aku main layup 6 iron apa 5 iron gitu di kanan. Habis itu aku chip on jauh sekitar 4 meter dari belakang, pating masuk. 2 over tuh jadinya kan. Terus tadinya aku mau ngeliat live scoring tuh. Tapi kan satu kar sama Om Agung kan. Kata Om Agung, yang lain pada jelek Vin. Itu dia bilang kayak gitu. Ya udah. Yang lain pada jelek Vin. Ya udah enggak usah aku taruh aja akhirnya aku jadi lihat ini. Terus masuk hole 10. Masuk hole 10 lah. Hole 10 tuh aku dapat par. Ntar dulu hole 10 west. Double kiri. Iya. Double kiri bawah. Double kiri, ya. Itu aku par. Ada chance buat birdie tapi nggak masuk. Oke. Par. Hole 11-nya hampir 3 putt. 2 meter buat par. Par 3. Par 3, yes. 2 meter buat ada par. kolam kering. Benar, ya. Itu par lagi di situ. Hole 12 tee off-nya bagus, second shot-nya ke kiri, tapi masih aman bolanya. Hole 12 par 5 ya? Par 5, yes, betul. Second shot ke kiri aman tuh deket pohon-pohon. Iya. Sebelum tebing. Yes, betul. Itu kan susah banget tuh. Green-nya kan soalnya miring ke kanan kan. Ke kanan itu. Aku putting, padahal jatuhnya udah pas banget. Aku chip, jatuhnya udah pas banget landing zone yang aku pengen. Roll ke bawah. Rolling ke bawah sampai apron bawah. Bagus nggak masuk bunker. Bagus nggak masuk bunker, masih apron bawah tuh. Aku putt lewat mungkin sekitar 2 meteran lah, breaknya kiri kanan banyak banget turunan. Putting tuh bolanya gini. Aku udah bilang, aduh kebuka gitu. Tapi shoot, masuk. Masih par lagi di situ. Hole 13 par. Hole 14 ini ada yang buat pengalaman aku juga sih. Itu referee-nya baik tuh. Aku ingat referee-nya dari Malaysia kalau salah. Aku pukul ke kanan. Layup kan, mau layup. Pakai 4 iron. Kanan itu kan ada karpat sama ada pohon-pohon kan. Iya, yang double kanan ke bawah itu kan. Iya, yang double kanan ke bawah. Itu green gede kan itu sebenarnya. Panjang lah, dari depan ke belakang panjang ya. Itu bolaku di karpat bagian kanan. Jadi nearest point-nya untuk drop kan harus ke kanan. Susah tuh, ke hutan-hutan kan. Sedangkan karpatnya itu kan kayak balok-balok gitu tuh. Bolanya tuh ada di antara balok itu. Jadi untuk dipukul memang nggak bisa. Betul. Jadi opsinya antara aku pukul di situ tapi ada celah untuk ke green, atau aku drop ke kanan tapi di hutan. Nyangkut, iya pasti nyangkut. Iya. Akhirnya aku pilih drop di kanan. Karena untuk ngejar celah si greennya itu, jadi kaki kanan aku tuh agak sedikit kena karpat. Nah untungnya si referee itu ngomong kalau lu ambil pembebasan, lu harus bener-bener fully bebas dari si karpat itu. Kalau nggak lu kena 2 penalti. Itu aku beruntung banget tuh dikasih tahu kayak gitu. Awalnya aku nggak tahu. Akhirnya beneran lu drop situ tapi nggak ada celah untuk ke green. Akhirnya nggak ada celah untuk ke green. Adanya ke kanan green. Arah tee box. Nggak nyampe ke tee box sih, tapi di kanan green ada bunker kan. Di situ aku ingat ada bunker kanan. Akhirnya opsinya antara ke kiri tapi agak sedikit ketutupan atau kanan agak lebih kebuka lah. Akhirnya aku pilih bunker yang kanan aja tuh, aku tembak ke bunker kanan sana, kanan green. Aku tembak ke sana, habis itu dari bunker
pinnya depan kiri. Jadi agak jauh lah, bunker shotnya mungkin sekitar 15 meteran. Aku pukul lewat 2 meter, lagi-lagi masuk lagi dari situ. Gila, emang Itu harinya. udah berapa hole sebelumnya kan, soalnya 2 meter setengah masuk terus kan. Habis itu setelah itu, wah itu Om Agung ngelihat aku udah stres banget itu dia. Yang biasanya 2 meter buat berdiri, tiba-tiba sekarang 2 meter buat par. 15, par 3. Par 3. Kusut juga tuh, manggung itu susah tuh, juga, green iya. itu. Pinnya itu tengah kanan, jadi mepet apron. Aduh. Aku pukul ke Short. kanan. Pukul Oke. ke kanan lewat bunker tapi, jadi chipnya agak Iya. lewat. Aku chip Dari rough apa dari apron? dari rough. Dari rough. Aku oke. chip kurang. Tapi tanjakan kan itu? Enggak, chipnya turunan nanjak ke kan? kiri. Turun ke kiri. Oh gitu. Jadi kan greennya kayak gini kan. Iya. Di sini nih bunker nih. Bolaku tuh di sini. Waduh, Jadi aku lewat, chipnya agak Ih, gua kayak kira kurang, kesini. kalau kurang nanjak gitu enak, ini sini dong. Oh iya. Ngelingker. Iya ngelingker dari kanan ke kiri gini. Kalau kurang sini sih nggak ada chance. Iya, Karena oh tight gitu. pin. Pinnya kan soalnya dari pin kanan deket apron kan. Oke. Aku lewat. Aku chip sekitar kurang mungkin 2,5 meter lah. 2,5 meter lagi. 2,5 meter lagi bener. Aku putting ternyata kurang break. Jadi lip outnya 360. Jadi dia gini. Muter. Bugi Jadi di gini. situ. Bugi di situ. Akhirnya di hole situ bugi. Hole 16. 16. Nah itu par 5 jadi par 4. Aduh, mah susah lagi dong. Pukul driver kan, lurus. Sisa tinggal 7 iron, pinnya itu di tengah kanan. Jadi kita harus miss kiri dong. Iya. Dari rough kiri pun juga enak lah gitu Iya, daripada iya, di bunker kan. Aku second shot masuk bunker kanan. Nah, loh. Terus Aku second shot masuk bunker kanan. Itu mulai rame tuh, banyak yang nonton tuh. Aku pukul, ini aku bilang aku mau nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya bolanya itu landing 1 meter setelah lip bunker. oke. Karena kalau di green udah no chance, dia mungkin bisa ke 15. rough belakang. Ya, Oke, udah keras, udah licin banget lah greennya. Aku pukul itu paling bagus banget impactnya, jatuhnya pas banget 1 meter setelah bunker. Jadi ini bunker gini, di sini kan aku jatuh, tuk rolling turun bawah, shoot, masuk on the green, itu pun masih lewat tuh 2,5 meter atau 3 Udah meter. nggak ada gitu. obat itu, Udah nggak ada obat, itu udah paling bagus tuh. dah. Aku ada tuh videonya. Nah, terus? Save par di hole 16 tuh, 16 ya, 16. 16 itu. Putting masih masuk. Gila. 3 meter tuh dari bawah tapi lurus. Ya tetap aja kalau under pressure Iya, susah juga susah. sih. Terus habis itu 17. Nah, 17 tuh aku nggak tahu, pokoknya dari T-box itu nggak enak aja ngeliat hole itu. 17 yang turunan terus Turunan. gitu Padahal itu kan Kirinya sebenarnya rumah-rumah baru itu ya. Bener. Padahal tinggal Lurus aja itu. boleh bisa turun ke bawah kan. Iya. Itu akhirnya aku decide pakai 3 wood karena 3 wood aku kan lagi enak banget kan. Aku pukul ternyata ngepull masuk bunker. Matang lu. Bunker 2 yang itu kiri kan? Iya, masuk bunker yang 2 sebelah kiri itu. Ternyata pas aku kesana, bolanya itu ada masuk bunker, naik, keluar sekitar 2 meter setelah bunker. Jadi kayak naik gitu bolanya. Oke. Jadi karena mungkin bunkernya juga flat ya, nggak terlalu dalam. Akhirnya bolaku ada di rough setelah bunker. Aku pukul pakai pitching nempel segini. Berdiri di situ. Akhirnya balik lagi ke total 10 under kan. Iya. Hole 18-nya hari pertama aku pakai driver, tapi nggak tahu kenapa kayaknya 18 batu kan? Iya, yang baru, yang dogleg kanan. Akhirnya udahlah pakai 4 iron aja. Pakai 4 iron, kalau aku hitung-hitung dari yardage book paling sisa tinggal cepet, tinggal servis 90 lah gitu. Aku pakai 4 iron, tee off, grounded. Untungnya groundednya grounded stinger, jadi love-nya masih agak gini nih. Jadi dia masih agak Ngeroll jauh, ya? ya masih agak ngeroll. Sisa tinggal 130. Aku pukul pakai pitching, apron depan kurang, hampir turun ke bunker. Aduh mah. Terus putting dari situ udah tinggal segini, tap in masuk. Nah, di fairway. Dari situ udah tahu juara. Nah, aku nggak tahu. Aku taunya itu ketika di hole 18 setelah aku tee off grounded itu, kan aku jalan tuh sama itu tumben-tumbenan Om Agung jalan tuh. Dia nemenin aku di hole 18, dia bilang, "Vin, pokoknya lu kalau par di sini lu menang," katanya kayak gitu. Oke. Berarti feeling aku, oh berarti aku sekarang Leading lagi leading 2 atau leading 3. Iya, Orang kalau misalnya depan birdie pun juga masih belum ngejar kan. Iya, iya. Jadi oke, pokoknya gimana caranya bisa par lah, aku bilang kayak gitu. Ya udah, pokoknya lu make par lu menang gitu. Lu make par lu menang, kata si Om Agung gitu. Ya udah. Aku second shot kurang, putting segini, udah tap in masuk. Ternyata Leadingnya berapa? ternyata orang yang di depan aku, si orang Thailand itu, dia 2 hole terakhir birdie. Jadi dia total 9 under. Aku menang 10 under jadinya. Menang 1 stroke. Iya. Tang lo bener ya kalau Bener. Iya. Kalau enggak, kalau bugi playoff Iya, beda kalau cerita, udah bugis beda itu cerita. playoff, beda-beda cerita, benar. Terus feelingnya gimana tuh Vin pas juara, lu masih nggak percaya kan? Nggak sebenarnya? percaya. Nggak percaya. Ya enggak, aku bilang bener-bener
Semuanya tuh berjalan dengan ini Iya, aja. kalau lu denger ceritanya 2 meter Iya, setengah di Gunung iya. Gelis. Oh, Hari turnamen lu aku susah. ingat hari pertama di hall kedua aku tee off di hall hari pertama itu di West, hall 1. Hall 2 itu kan greennya keras banget kan. Lagi regular day aja kita putting dari atas susah banget Nggak dong. bisa, Nggak bisa hall udah 2 pasti kan. apron bawah kanan. Yes, iya. pasti turun ke bawah kan. Ini pinnya pin kanan depan. Aku second shotnya lewat apron belakang. Wah, nggak ada obat tuh, Vin. Udah nggak ada obat. Masuk bisa. Ngechip. Nggak, putting. Ya, itu Aku udah bilang di situ di hari pertama itu, udah kita bugi di sini sama Kedi aku kan. Iya, iya. Ini kita bugi di sini. Yang penting jangan sampai masuk bangkar depan aja tuh yang di situ aku bilang. Iya, putting nggak masuk Nge-putting, bunker kan ya, gitu. putting sepelana mungkin aja dari apron. Tuk 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 pluk, masuk bolanya. Itu udah ada tanda-tanda ya. Udah nggak jelas lah pokoknya. Bener-bener kayak yang nggak bisa disuruh lagi juga nggak mungkin bisa masuk. Iya, itu 10 kali gua kasih bola belum tentu itu. Belum tentu. Itu tuh. Oke. Jadi semenjak juara itu mulai tuh tempel ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau dilihat nilainya sih kayaknya di total M juga nih guys. Kemarin udah dapat bocoran soalnya yang ini berapa, yang buset gede juga. Vin, jadi kehidupan setelah jadi profesional, inikah hidup yang lo idam-idamkan selama ini? Atau karena terpaksa aja gitu? Di kepala lo nih gue gede mau begini nih gitu, apa emang ya ngikut nasib aja gitu? Pengen lebih gede lagi sih. Pengen gede lagi? Aku pengen jadi kayak Pak Kas menang Indonesia Open. Menang Indonesia Open. Amin ya Allah. Indonesian Masters sama Indonesia Open. Ini akhir tahun nih, Iya. kita doakan ya. Indonesia Open kan 3 minggu lagi nih. 3 minggu lagi Indonesia Open. Di Damai Dapik. Damai Dapik. Latihan terus ke sana dong. Iya, minggu ini akan coba ke sana sih. Tapi mungkin lebih fokus ke yang BSD dulu. Oke. Karena kan ada yang di ini nih, Oke. Ciputra. Vin, jadi sekarang nikah baru udah setahun ya? Belum setahun. Belum setahun nikah. Rencana udah punya anak kapan? Secepatnya sih. Secepatnya. Nggak ada tahan-tahan ya? Nggak ada. Nggak ada tahan-tahan ya. Mumpung lagi banyak nih sponsor. Ya kita nggak ada yang ngomong ya kan, Ciputra kan punya rumah sakit. Ya, Brimo ya kan, aman guys. Obat anak Kombipar. Alhamdulillah. Kalau nggak- main golf, Iya, top golf bisa. top golf lagi. Masuk. Tapi Vin, lo tau gak sih di dunia profesional nggak semuanya seberuntung kita, gitu kan? Nggak semuanya seberuntung kita. Jadi sebenarnya masih banyak cita-cita industri golf yang lebih besar lagi. Kalau gue ya, kalau lo nih sekarang kan udah lihat nih dari 2020 pandemik sampai sekarang growth-nya bagus sekali. Cita-cita lo untuk industri golf Indonesia yang belum kesampaian, yang lo belum, gue pengen lihat ini nih, apa sih? Pengen yang dalam waktu dekat sih pengen adalah kayak pemain-pemain pro Indonesia tuh yang bisa compete di Asian Tour gitu. Oke. Yang kalau Kayak- sekarang kayak kan Joey kemarin. kayak Joey top kemarin 10 itu gitu. bisa top 10 gitu. Tapi Di aku first pengen page ya, halaman pertama benar. aja. Tapi aku pengen ada 2 atau 3 orang gitu loh. Iya benar, benderanya. Jadi karena memang untuk jadi profesional golf itu kan salah satu tantangannya kan traveling kan. Iya, Kalau travelingnya sendiri tuh kayak yang, waduh sedih banget lah iya. gitu kan. Kayak Capek, kemana-mana duit, makan, bener. sendiri apa segala macam. Kalau ada temen kan lebih enak lah gitu. Nah aku pengen kayak, ya ini Joey udah mulai, udah bisa top 10 di international series sih. Keren, Wah, ya? lumayan tuh Jo, dapetnya Jo. Fortuner baru lah. Nah aku pengen ada 2-3 orang lagi yang bisa kayak gitulah, yang bisa kayak Joey yang konsisten main di Asian Tour gitu, kita traveling bareng segala macem ya. Pengen lihat itu dalam waktu dekat ya. Kalau dalam waktu dekat, ya anggaplah waktu dekat ini 5-10 tahun lagi ya. Kalau industrinya kan sebenarnya udah lumayan. Udah ada toko sebesar ini, pemainnya udah banyak, driving range udah antri, stick udah sering habis istilahnya. Dulu kan ladies club orang stok setahun, tahun depan baru laku. Sekarang datang habis. Kayak Alit aja jualan itu golf hut, satu hari dia bisa jual lebih dari 10. Industrinya udah jadi tinggal atlet-atletnya gitu ya. Nah menurut lo Vin, roadmap-nya menurut lo ini, kita sotoy-sotoyan aja. Kalau untuk
dapat atlet lagi kayak Joey yang bisa ikut International Series, apa sih yang harus kita semua lakukan? Baik atletnya, baik gue sebagai influencer, gue bisa bantu apa? Toko bisa bantu apa? Sponsor bisa bantu apa? Gue tahu ujung-ujungnya duit, tapi ekosistem uangnya ini harus gimana sih menurut lo? Sebenarnya kalau kita ngaca dari tetangga ya kayak Thailand gitu Iya, ya, iya, iya. yang Thailand kan kalau di Asian Tour udah banyak banget lah playernya yang Iya, bisa iya, compete benar. tiap tahun, tiap turnamen dia mungkin Ada bisa aja, nggak 10. dia doang lagi. Iya, yang berangkatnya Ganti-gantian. bisa 10, 15 orang, 20 orang kan. Yang membedakan menurut aku sebenarnya kalau dari skill kita tuh nggak terlalu jauh beda, tapi yang membedakan adalah banyaknya turnamen. Oh, oke. Banyaknya turnamen nasional ya. Iya, Banyaknya iya, turnamen lokal. nasional. Karena ya lokal. Karena dengan itu kita bisa yang pertama kalau kita main biasa sama turnamen feeling pressure-nya beda lah, Iya. ya kan. Walaupun itu turnamen nasional gitu ya, tapi kan kita semua pengen jadi juara Iya. gitu kan. Jadi ya itu pengalaman itu yang menurut aku kurang dari Indonesia sih. Oke. Iya. Jadi atmosfer turnamen yang lebih banyak. Yes. Mau itu kecil, mau itu besar, Yes. harus ada terus ya. Yes. Dan yang membedakan kita sama Thailand itu kalau pro Thailand dia milih turnamen. Oke, Oke. kita mau milih yang ini. Yang ini gua Karena nggak ikut, satu yang ini. satu minggu itu bisa ada 2 turnamen, ada Oh, 2 gitu? tour. Iya. Oke, minggu ini ikutan yang ini. Minggu depan kayaknya butuh fix swing dulu deh sedikit. Minggu depannya kita pilih ini, ntar pilih ini. Kalau di Saking Indonesia banyaknya. saking banyaknya. Kalau di Indonesia ada turnamen kita mau ngomong harus ikut. Iya, iya. Karena Karena nggak ada jarang lagi. banget. Iya, karena nggak ada lagi. Oh gitu. Itu menurut aku yang ngebedain kita sama Thailand sih. Oke. Jadi guys, ini pesannya dari Kevin dan juga dari Golfer. Teman-teman yang ada uangnya lebih, kalau mau lihat, kan karena banyak nih. Banyak kan, pemain Indonesia kok nggak ada, Thailand semua. Ini caranya. Bikin aja turnamen. Bikin turnamen sebanyak-banyaknya ya. Insya Allah Vin, akhir tahun nih Top Golf nih. Kita palak dari sekarang Pak Kiki. Tapi udah diomongin, mana ada Benny udah diomongin. Akhir tahun gimana, budget berapa. Kalau udah ngomong budget kan harusnya udah confirm. Tinggal disiapin uangnya. Oke, Vin, terakhir. Yes. Buat teman-teman golfer muda, junior, kan Kevin dari junior nih. Gue kan nggak dari junior. Pesan-pesan buat teman-teman nih, supaya jadi pemain bagus, supaya jadi pemain nasional apa? Adik. Apa ya? Latihan sih. Nggak ada lagi dah. Nggak ada lagi. Sama Pak Kas juga ngomong Iya. begitu. Latihan Pak dan Kasyadi- turnamen. Pak Kasyadi juga ngomong begitu. Latihan dah. Nggak ada lagi. Latihan dan turnamen bener. Dan dulu aku memegang prinsip buat apa turnamen kalau lagi pukulannya lagi jelek. Jadi aku ada beberapa tahun awal tuh ketika junior, swing lagi jelek lah, nggak usah turnamen dulu. Padahal jangan, swing lagi jelek ikutan aja terus. Karena itu aku jadi belajar how to handle pressure juga, how to handle apa ya? Swing jelek. Yes, Iya. how to handle swing jelek. Jadi kita memang lagi nggak ada feel-nya swing, tapi ya Dipaksain. paksa aja main gitu. How to handle miss shot. Yes. Kalau miss shot begini gua harus ngapain gitu ya. Dan kita jadi tahu seberapa penting short game tuh dari situ. Oke. Yang bisa bikin skor kita masih bagus walaupun mukulnya jelek ya nggak Short ada game. lain. Ya selain kayak short tadi game. menangnya pating 2 meter Iya. di Gunung Gelis. Iya. Gue sih nggak kebayang tuh. Karena semeter aja bisa 3-4 di sana ya kan. Iya benar. Anjir, 2 meter masuk teplak. Ya udah short game kan itu. Short game. Yes. Oke guys, itu semua video Deddy's Golfer podcast dengan Kevin Cesario Akbar di Top Golf Premier SCBD. Terima kasih Vin. Good luck buat Thank you banget. turnamennya ke depan. Thank you. Good luck untuk keluarga barunya. Thank you. Semoga makin banyak sponsor, sampai berat gitu bajunya. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Deddy's Golfer. Bye.